Mama, saudara-saudari berkati oleh Tuhan, Shalom. Merdeka. Merdeka. Kita ulang, Bapak Mama ini kurang semangat. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari, saling bersalaman di samping kiri kanan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk negara Indonesia tercinta. Bapak Mama, saudara-saudari, kita omong soal ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ini tentu merupakan sebuah anugerah terindah dari Tuhan. Ini sebuah pemberian dari Tuhan. Boleh manusia berusaha, tetapi Tuhanlah yang memberikan. Sama dengan umur manusia, kita boleh bercita-cita bahwa kita sampai mungkin 80 tahun, 100 tahun kalau bisa. Tetapi Tuhan mengendaki bilang tidak sampai, kita stop di umur misalnya 20-an tahun, kita tidak bisa menolak. Maka hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita dituntun oleh Tuhan dan sampai hari ini tanggal 17 Agustus 2025 Indonesia mengalami hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 tahun. Bapak Mama bangga? Bapak Mama senang? Atau Bapak Mama sedih? Ya, semua gado-gado Bapak Mama. Bapak Mama hari ini yang ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan tentunya pasti akan dalam pengibaran bendera akan melakukan Indonesia Raya. Bapak Mama, bait pertama itu memulai dengan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bapak Mama, ini mengingatkan kita tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya. Pengorbanan bukan hanya secara fisik, secara tenaga, secara pikiran, tetapi nyawa juga menjadi taruhan. Sebab Mama suka nonton kalau cerita rakyat tentang perjuangan Indonesia, itu memang sangat luar biasa. Mereka harus berusaha untuk keluar dari penjajahan. Bagaimana kita hidup di dalam penjajahan? Kita akan ditindas. Kita tidak memiliki kebebasan yang sepenuhnya. Kita punya hidup ini diatur. Setiap hari mendapat penindasan. Tetapi kemudian Bapak Mama perjuangan pendahulu kita Bapak Mama tidak sia-sia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak Mama ingat siapa tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Ada yang ingat? Ya, ini begini nih yang ya ingat tapi takut-takut omong juga. Ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, jadi Bapak Mama di sini mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, makanya Indonesia berdiri dan hari ini kita rayakan ulang tahun ke-80 tahun. Bapak Mama ngomong soal sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan perjuangan yang
luar biasa. Maka itu Indonesia ini harga mati. Kita jangan pernah mengingkari ibu kita atau negara Indonesia hanya karena sesuatu kepentingan. Apa yang dialami oleh perjalanan bangsa Indonesia ini juga merupakan perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir. Firman Tuhan kita hari ini Bapak Mama, kalau kita membaca di pasal 33 di ayat 1 sampai dengan ayat 49 menceritakan sangat jelas bahwa perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Mereka itu dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka mulai start dari tempat yang namanya Ramses. Bapak Mama bayangkan dari Ramses mereka pergi lagi ke satu tempat. Tetapi di semua tempat itu Bapak Mama ada dinamikanya tersendiri. Ada keunikannya tersendiri. Ada kebahagiaan dan ada kepahitan yang mereka alami. Bapak Mama, kalau kita perhatikan di ayat 9, ketika mereka sampai di Elim, mereka lega. Mereka mendapat damai sejahtera, mereka mendapat shalom Allah di sana. Karena di Elim itu Bapak Mama, terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Artinya bahwa air melimpah. Pohon kurma melimpah. Mereka sangat menikmati betapa berkat Tuhan dalam kehidupan, dalam perjalanan mereka. Tetapi Bapak Mama, bukan hanya dalam perjalanan itu, bukan hanya mereka merasakan dan menemukan berkat Tuhan, tetapi dalam perjalanan itu juga ada kepahitan yang mereka alami dan rasakan dalam perjalanan untuk sampai kepada Kanaan. Kalau kita perhatikan di ayat 14, Bapak Mama, di tempat yang namanya Rafidim, di sana Bapak Mama mereka hidup di dalam kesukaran. Mereka hidup di dalam kesuraman karena tidak ada air. Bagaimana orang bisa bertahan hidup kalau tidak ada air? Air ini sangat penting karena merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia. Maka orang bisa berkelahi, orang bisa baku bunuh satu dengan yang lain karena baku rampas air. Di sana mereka bertanya, bagaimana Tuhan di tempat Rafidim ini tidak ada air? Apa yang kami minum? Sedangkan ketika di Elim hidup dalam kelimpahan, mereka tentu bertanya-tanya. Tetapi memang Bapak Mama rupanya ada nilai seninya juga dalam perjalanan kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan manusia bukan hanya oleh bangsa Israel, tetapi kita semua yang hadir saat ini, setiap perjalanan kehidupan yang kita alami merupakan seni kehidupan. Ada keindahan. Bapak Mama, jangan pernah berpikir yang negatif bahwa kesulitan itu selalu identik dengan malapetaka. Karena memang itu merupakan sebuah perjalanan kehidupan secara fisik. Tetapi dalam perjalanan iman pun juga Bapak Mama,
sama seperti bangsa Israel, diperhadapkan dengan kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan dan kehidupan yang sangat-sangat yang tidak menyenangkan. Jadi kalau diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak menyenangkan Bapak Mama, tetap syukuri, nikmati, jalani saja Bapak Mama. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, kehidupan yang tidak menyenangkan. Mau tidak mau bangsa Israel harus suka dengan kehidupan yang ada di dalam kepahitan atau kesuraman hidup. Dari Mesir Bapak Mama, dua orang yang menjadi pemimpin umat, yaitu Musa dan Harun. Tetapi Bapak Mama sebelum ada di Yordan dekat Yeriko Bapak Mama, Harun itu dia meninggal. Harun meninggal itu Bapak Mama, dia berumur 123 tahun. Bapak Mama, ini umur yang cukup luar biasa Bapak Mama. Kalau kita perhatikan di ayat 39, di Gunung Hor. Jadi artinya bahwa satu pemimpin sudah mengakhiri hidupnya. Lalu tinggal Musa. Tetapi toh Bapak Mama, Musa juga tidak sampai di Kanaan. Sudah capek, sudah bersusah payah, memimpin umat, tapi toh tidak berhasil juga masuk sampai tanah Kanaan. Lalu kemudian digantikan oleh Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Soal berhasil dan tidak berhasil masuk tanah Kanaan bukan urusan kita sebagai manusia. Itu adalah urusan Tuhan. Maka Bapak Mama, dalam pergumulan, dalam usaha, kita boleh berusaha Bapak Mama, kita boleh bekerja keras, tetapi untuk menentukan keberhasilan dan tidak, juga Allah juga turut menentukan. Allah juga turut bekerja untuk merencanakan segala sesuatu bagi kita, termasuk bangsa Israel dalam perjalanan. Jadi soal dalam perjalanan, ada bangsa Israel, ada umat yang tidak berhasil juga sampai ke tanah Kanaan. Sama seperti Harun, sama seperti Musa. Ada yang akan melanjutkan dalam perjalanan. Dalam firman Tuhan hari ini Bapak Mama, saya bagi menjadi 3 bagian bacaan kita saat ini. Di ayat 50 sampai dengan ayat 51, ini merupakan sebuah perintah Tuhan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Artinya perintah ini disampaikan kepada Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan mau tidak mau Bapak Mama, Musa harus sampaikan kepada mereka. Karena kalau tidak ada sebab akibat, baik Musa akan menerima akibatnya dan umat Israel juga akan menerima. Ada konsekuensinya. Dan Musa sebagai pemimpin, dia harus berani menyampaikan. Dan rupanya ada ketaatan yang dilakukan oleh Musa. Dan Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada umat Israel. Bagian kedua Bapak Mama dalam bacaan ini, ayat 52 sampai dengan ayat 54, ini ada tugas khusus
kepada bangsa Israel. Dan mereka harus melakukan perintah Tuhan itu. Apa yang mereka harus lakukan? Yang pertama, kamu harus menghalau penduduk negeri itu. Menghalau di sini Bapak Mama harus menghancurkan, harus memusnahkan. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kamus bahasa Indonesia, menghalau ini artinya menghalangi mereka atau suruh mereka pergi keluar dari negeri Kanaan. Tetapi yang berikut ada perintah bahwa yang kedua ini menghancurkan segala batu yang berukir milik mereka. Menghancurkan patung dan memusnahkan tempat pemujaan, tempat penyembahan berhala orang-orang Kanaan. Kenapa demikian Bapak Mama? Karena orang-orang Kanaan itu Bapak Mama, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 106 ayat 37 sampai 38, orang-orang Kanaan itu mereka mempersembahkan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kepada roh-roh jahat. Kepada batu, kepada kayu, kepada patung yang mereka sembah. Mereka menumpahkan darah yang tidak bersalah. Itulah Bapak Mama menjadi tumbal. Karena mereka melakukan penyembahan berhala, maka karena penyembahan berhala yang mereka sembah itu minta korban. Maka karena minta korban, maka mereka bersedia untuk mengorbankan anak laki-laki dan anak perempuan kepada dewa penyembahan mereka. Jadi itu Bapak Mama resiko akan menjadi tumbal bagi kita. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan ini sangat keliru di mata Tuhan. Jadi perintah Tuhan kepada umat Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka harus menghancurkan, mereka harus singkirkan semua. Supaya apa Bapak Mama? Ketika bangsa Israel kalau ada di tanah Kanaan, jangan terjadi sinkritisme, percampuran yang membuat mereka terjerumus di dalam dosa, menyembah Tuhan atau menyembah ilah-ilah lain. Karena bangsa Israel ini Bapak Mama mudah sekali terpengaruh dalam penyembahan berhala. Jadi Tuhan bilang harus menghalau, menghancurkan semua patung dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Apakah umat Israel berani? Apakah Musa atau Yosua pada saat itu yang menggantikan berani untuk membasmi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan? Bapak Mama, soal penyembahan, soal pemujaan kepada dewa-dewi itu sudah berakar. Yang namanya kalau sudah berakar Bapak Mama itu sulit untuk dilepas. Tetapi ini juga merupakan tanggung jawab umat Israel untuk menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga ketika mereka ada, mereka harus menjaga yang namanya kemurnian hidup dan kekudusan di dalam menyembah Tuhan. Itu mereka layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Mama dalam teks kita ayat 52 sampai 54 ini menduduki dan tinggal di situ.
Artinya bahwa setelah mereka sampai di tanah Kanaan, karena tanah itu merupakan sebuah anugerah pemberian Allah kepada umat Israel, mereka harus tinggal di situ. Dan ketika umat Israel mereka tinggal di situ, Bapak Mama, apa yang mereka harus lakukan? Apa yang mereka harus perbuat ketika mereka ada di tanah Kanaan? Apakah mereka duduk diamkah? Atau mereka melakukan sesuatu? Mereka harus menghasilkan sesuatu. Tanah yang subur itu, Bapak Mama, mereka harus kerjakan. Mereka harus kelola dengan baik. Karena kan mereka sudah merdeka, Bapak Mama, dari penjajahan. Jadi ketika kalau mereka sudah merdeka dari penjajahan dan sudah sampai di tanah perjanjian, tanah anugerah dari Allah, tanah Kanaan, mereka harus buat sesuatu. Makanya tema ini, Bapak Mama, berjuang untuk merdeka, mengasihi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata itu adalah tanah ini merupakan anugerah terindah dari Tuhan, maka harus diusahakan, harus dikerjakan. Kalau duduk diam, Bapak Mama, tanah itu tidak akan berdampak kepada umat manusia kalau tidak diusahakan dengan baik. Bagaimana mau memperoleh itu keadilan? Bagaimana memperoleh itu kemakmuran, kesuburan di tanah Kanaan kalau tanah itu tidak diusahakan? Ini contoh yang paling sederhana umat Israel harus lakukan. Karena mereka merdeka berarti sampai di Kanaan, aksi nyata mereka harus lakukan di sana. Tetapi di bagian keempat, dalam proses pembagian tanah, Bapak Mama, biasanya kita orang bilang adil itu adalah kalau 20 bagi 2 orang berapa? 10-10. Kita selalu lihat adilnya begitu, Bapak Mama. Tapi kalau misalnya 20 bagi ke 2 kelompok, tapi dalam 2 kelompok itu beda-beda. Satu kelompok hanya 1 orang, yang 2 kelompok itu ada 2 orang misalnya. Apakah seperti awal Bapak Mama menjawab bahwa 20 bagi 2, 10-10? Memang tadi ini 2 kelompok, tapi dalam kelompok itu berbeda-beda. Ada hanya 1 orang, di situ ada 2 orang. Berarti Bapak Mama dalam pembagian tidak bisa kita bagi kelompok yang hanya 1 orang 10, lalu kelompok yang kedua ada 2 orang kita bagi hanya 10. Menurut Tuhan Bapak Mama, itu tidak adil. Maka perintah Tuhan kepada umat Israel dalam hal membagi tanah harus adil. Makanya dalam teks kita di sini Bapak Mama, di ayat 50, kamu harus, di ayat 54 itu, harus kamu membagi negeri dengan membuang undi menurut kaum keluargamu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Jadi membagi tanah berdasarkan keluarga. Lihat data baik-baik jumlah keluarga. Bapak Mama di berbagai tempat itu dalam pembagian beras misalnya, itu kadang-kadang tidak didata masyarakat, akhirnya ada yang tidak dapat beras. Di sini ada yang tidak dapat beras. Nah, ini tidak adil ini. Ini berarti tugas Bapak Dusun juga. Toh? Karena kalau tidak dapat Bapak Mama, ini Bang Tuhan bilang harus data baik-baik supaya adil Bapak Mama. Jangan sampai dia dapat dalam satu rumah hanya 2 orang, dia dapat bisa 3 karung. Atau dia belum ada kartu keluarga, tapi dia dapat Bapak Mama. Adilkah itu Bapak Mama? Tidak.
Jadi boleh perhatikan keluarga, tapi perhatikan keadilan menurut versinya Tuhan. Amin kok Bapak Mama. Jadi Bapak Mama yang tidak punya kakak, jangan kecewa. Tapi jangan juga senang kalau dapat beras tapi tidak ada kakak. Tahu Bapak Mama? Daripada yang sudah punya kakak bertahun-tahun tapi dia tidak dapat beras, tapi kamu tidak punya kakak karena belum menikah tapi dapat beras. Jadi jangan senang dalam penderitaan orang lain yang tidak dapat beras. Tapi ya semoga di Dusun 1 di Kaneka ini semua dapat beras. Itu adil, itu baru adil. Karena Tuhan bilang suruh data baik-baik, bagi dengan adil. Kalau tidak Bapak Mama, murka Tuhan juga akan terjadi bagi kita. Amin kok Bapak Mama. Ya, ini menjadi tugas kita ya Bapak Mama. Tugas kita gereja dan semua. Nah Bapak Mama, saudara-saudari, bagian berikut Bapak Mama ayat 25 sampai dengan ayat 26 bacaan kita. Ini berbicara tentang dampak akibat dari pembiaran orang-orang Kanaan. Jadi ini juga dampak besar, resiko konsekuensi bagi orang Israel kalau mereka tidak melakukan, tidak menghalau bangsa Kanaan. Apa akibatnya ketika mereka tinggal bersama Bapak Mama? Apa akibatnya? Orang-orang Kanaan akan menjadi duri untuk umat Israel. Mereka akan menjadi onak pinggangmu. Jadi akan menjadi musuh Bapak Mama. Akan menjadi penghalang bagi umat Israel kalau umat Kanaan tidak dibasmi dan mereka hidup bersama-sama. Ini makna teologisnya adalah Bapak Mama, kalau bangsa Israel tidak membasmi dosa mereka dan hidup di dalam kegelapan, maka dosa itu akan menjadi duri dan onak yang akan menjadi penghambat untuk meraih keberhasilan. Jadi musuh itu bukan dalam arti harus membunuh orang, memukul orang, tetapi kemerdekaan yang sesungguh di dalam Tuhan adalah bukan hidup di dalam dosa. Selamat ulang tahun negeri tercinta kita yang ke-80 tahun. Kiranya kemerdekaan yang kita lakukan, yang kita laksanakan hari ini membawa kita pada kemerdekaan, supaya kita mengingat bahwa ada begitu banyak orang yang masih meminta pertolongan. Ada stunting, ada anak-anak negeri yang tidak mendapat pendidikan. Bapak Mama akhir-akhir ini di Alor soal makanan gratis. Bapak Mama kalau lihat di video-video sekarang saling menggugat satu dengan yang lain. Karena pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalam yayasan itu, sehingga masing-masing mempertahankan. Akhirnya apa? Yang korban itu adalah masyarakat. Ada murid-murid yang keracunan makanan. Itu artinya bahwa pekerja-pekerja itu yang dalam melakukan mengurus makan minum itu yang tidak benar. Itu pasti tidak curang. Karena menghidangkan makanan-makanan yang tidak baik bagi anak-anak. Sehingga banyak anak-anak negeri kita yang melarikan mereka, bawa mereka ke rumah sakit. Jadi Bapak Mama, program ini baik yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi menjadi catatan adalah pengurus-pengurus yang melakukan itu, yang melancarkan itu, yang melakukan yang tidak benar, sehingga menipu banyak orang, termasuk anak-anak kita yang menjadi korban makanan. Jadi kemerdekaan ini Bapak Mama
menolong kita untuk peka terhadap masalah-masalah sosial. Kita omong tentang Pancasila, Bapak Mamang. Bapak Mama hafal 5 Pancasila? Satu apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Ya. Artinya 5 Pancasila ini, kemerdekaan kita juga berjuang masalah di dalam KDRT juga, Bapak Mama, kekerasan dalam rumah tangga. Di sini yang siapa yang pernah dapat cap 5 Pancasila? Kalau ada dalam rumah tangga yang dapat cap 5 Pancasila dari suami atau dari istri, itu artinya bahwa sesungguhnya belum mengalami kemerdekaan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.